Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lilis. Oke, kita akan belajar geografi di semester 3. Sebelumnya, Bu Lilis akan mengucapkan selamat. Sekarang kalian sudah kelas 11. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap semangat belajar. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan tatap muka langsung, maka kita akan belajar secara virtual. Tetap stay at home. Di pembelajaran semester 3 ini, ada 4 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang kedua, kita akan mempelajari keanekaragaman flora dan fauna. Yang ketiga, kita akan mempelajari sumber daya alam di Indonesia. Dan yang keempat, kita akan mempelajari ketahanan pangan, industri, dan energi. Oke, selanjutnya, setelah ini, Lilis akan menayangkan bab pertama, Indonesia sebagai poros maritim dunia. Silahkan disiapkan alat tulis atau yang lainnya untuk mencatat penjelasan dari Bu Lilis. Tetap di rumah saja ya, stay at home. Belajar di rumah, semangat untuk kalian. Dah. Baik, kita akan membahas bab pertama, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada bahasan ini, ada 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, letak luas dan batas wilayah Indonesia. Yang kedua, karakteristik wilayah daratan dan perairan. Yang ketiga, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia. Yang keempat, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Sekarang, letak luas dan batas wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia ada letak fisik, letak sosial budaya, dan letak teritorial. Letak fisik Indonesia itu ada letak absolut dan letak relatif. Letak absolut yaitu letak astronomis, sedangkan letak relatif ada letak geografis dan letak geologis. Letak absolut atau letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak absolut atau letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini adalah peta yang menggambarkan letak lintang dan letak bujur Indonesia. Indonesia berada pada 141 bujur timur dan 95 derajat bujur timur. Sedangkan lintangnya berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Pulau paling utara yaitu Pulau W, sedangkan pulau yang paling selatan yaitu Pulau Rote. Pulau paling barat adalah Kota Sabang, sedangkan paling timur yaitu Kota Merauke. Apa pengaruh letak lintang bagi Indonesia? Jadi Indonesia, apa pengaruh letak lintang Indonesia yang berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan? Karena Indonesia melewati garis khatulistiwa atau berada di antara 0 derajat, 6 derajat lintang utara itu
melewati 0 derajat, kemudian 11 derajat lintang selatan. Ini mengakibatkan Indonesia beriklim panas atau beriklim tropis. Kemudian Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Karena curah hujan yang tinggi mengakibatkan terjadi atau terdapatnya keanekaragaman hayati. Baik flora dan faunanya memiliki spesies yang beragam. Sekarang, apa pengaruh letak garis bujur Indonesia yang berada pada 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur bagi Indonesia? Yaitu Indonesia menjadi 3 daerah waktu. Jadi Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Di mana setiap atau antar daerah waktu itu memiliki perbedaan 1 jam. Yang kedua, letak relatif. Letak relatif Indonesia seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada 2, yaitu letak geografis dan letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang berkaitan dengan wilayah lain di muka bumi. Nah, posisi Indonesia berada pada posisi silang, yaitu antara 2 benua, benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini peta letak geografis Indonesia. Ini terjadi atau berada pada posisi silang. Apa pengaruh letak geografis bagi Indonesia? Ada 2 pengaruhnya, yaitu pengaruh letak geografis terhadap keadaan alam dan pengaruh letak geografis terhadap keadaan penduduk. Pengaruh letak geografis terhadap keadaan alam yaitu Indonesia beriklim laut. Ini mengakibatkan banyak terjadi hujan karena merupakan negara kepulauan dan berada di antara 2 samudra yang sangat luas, sehingga banyak mendatangkan angin laut dan nantinya banyak mendatangkan hujan. Yang kedua, Indonesia memiliki iklim musim. Ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim ini dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus setiap 6 bulan sekali secara bergantian atau berganti arah. Selanjutnya, pengaruh letak geografis terhadap keadaan penduduk. Karena Indonesia berada di antara 2 benua, maka Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing, baik di bidang seni, bahasa, peradaban, dan agamanya. Yang kedua, Indonesia memiliki banyak mitra kerjasama. Dan yang ketiga, karena Indonesia berada pada posisi silang, Indonesia mengakibatkan lalu lintas perdagangan dan pelayaran Indonesia sangat strategis, memungkinkan akan menambah devisa bagi negara Indonesia. Letak relatif yang kedua yaitu letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Letak geologis Indonesia cukup strategis. Secara geologis, Indonesia adalah negara yang terletak di antara 3 lempeng yang besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia atau India-Australia, dan lempeng Pasifik.
Indonesia juga berada pada dua rangkaian pegunungan aktif atau Ring of Fire, yaitu rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dan juga berada pada dua dangkalan atau dua paparan, yaitu dangkalan atau paparan Sunda dan dangkalan atau paparan Sahul. Nah, ini peta geologis Indonesia. Ini adalah lempeng Eurasia, ini lempeng Indo-Australia, dan ini lempeng Pasifik. Yang berwarna merah ini adalah rangkaian pegunungan aktif. Karena Indonesia berada pada dua lempeng yang aktif, maka di sini akan menimbulkan aktivitas vulkanisme, sehingga Indonesia berada pada rangkaian pegunungan aktif. Apa pengaruh letak geologis bagi Indonesia? Karena Indonesia berada pada dua lempeng aktif, maka sering terjadi gempa. Kemudian memiliki banyak gunung api. Kemudian kaya akan barang tambang. Memiliki tanah yang subur dan memiliki keanekaragaman hayati. Selanjutnya, letak sosial budaya Indonesia. Secara tidak langsung, letak sosial budaya Indonesia dipengaruhi oleh letak absolut dan letak relatif, sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, baik mempengaruhi agama, politik, ekonomi, dan budaya. Nah, sekarang bagaimana pengaruh letak astronomis Indonesia terhadap mata pencaharian yang ada hubungannya tadi dengan ekonomi? Di sini diterangkan melalui diagram mata pencaharian yang paling banyak, yaitu petani sebanyak 58%, pedagang dan transportasi 17%, industri dan konstruksi 13%, sedangkan yang paling sedikit yaitu jasa, PNS, TNI dan Polri 12%. Itu adalah gambaran pengaruh letak astronomis terhadap mata pencaharian penduduk. Karena tadi disebutkan bahwa letak astronomis berpengaruh terhadap kondisi iklim yang menyebabkan banyaknya curah hujan dan keanekaragaman hayati, sehingga memungkinkan mata pencaharian penduduk Indonesia itu bergerak di bidang agraris atau sebagai petani. Ini jadi yang paling besar yaitu mata pencahariannya petani. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran atau contoh dari berbagai mata pencaharian yang ada di Indonesia, mata pencaharian penduduk yang ada di Indonesia: nelayan, petani, pedagang, dan jasa. Kalau kita tadi menjelaskan tentang letak Indonesia, sekarang kita akan membahas tentang luas wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Sebanyak 13.466 pulau sudah mempunyai nama dan berkoordinat sehingga terdaftar di PBB dan diakui dunia. Sisanya 4.038 pulau ini belum bernama. Nah, berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial tahun 2020,
Luas wilayah Indonesia untuk daratan adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Bila ditotal, luas Indonesia adalah 5.180. Bila ditotal, luas Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Nah, yang ketiga, batas teritorial Indonesia. Batas selat Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak berdirinya negara Indonesia, yang diawali dengan adanya Territorial Zee and Maritime Kringen Ordinantie atau disingkat TJMOK. Kemudian dilanjutkan dengan adanya Deklarasi Juanda. Berdasarkan TJMOK tahun 1939 menyatakan bahwa bagian terluar wilayah Indonesia adalah 3 mil yang diukur dari garis pantai. Artinya, antar pulau di Indonesia terdapat laut internasional yang memisahkan, ingat, memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Nah, sedangkan menurut Deklarasi Juanda adalah laut serta perairan antar pulau terjadi pemersatu dan penghubung antar pulau, dan batas-batas wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari garis pantai pulau terluar, dan Indonesia mendapat pengakuan hukum. Adapun deklarasi berisikan memuat 3 hal, yaitu 1. Perairan dan laut di antara pulau-pulau merupakan pemersatu yang menghubungkan antar pulau. Yang kedua, penarikan garis lurus pantai titik terluar dari pulau terluar untuk menentukan wilayah perairan Indonesia. Batas wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari garis pantai pulau terluar. Nah, ini gambar 1 bisa dilihat sama kalian. Ini adalah peta batas wilayah berdasarkan TJMOK pada tahun 1939. Nah, ini sebelum adanya Deklarasi Juanda. Gambar kedua, ini adalah peta wilayah Indonesia setelah adanya Deklarasi Juanda. Jadi ada perbedaan ya antara peta 1 dan peta 2. Pada tahun 1982, 160 negara telah menyetujui konferensi mengenai zona ekonomi eksklusif dan prinsip negara kepulauan yang diukur sejauh 200 mil dari pantai. Jadi 200 mil dari pantai. Nah, ada yang disebut dengan batas landas kontinen. Landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia. Jadi ini landas kontinen. Jadi ini adalah kontinen, artinya benua. Jadi daratan yang berada di bawah laut. Itu adalah batas landas kontinen. Nah, ini di bawahnya di luar perairan laut Indonesia. Nah, ini. Jadi dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah laut Indonesia. Yang kedua, batas
Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Indonesia menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE selebar 200 mil yang diukur dari garis pantai terluar. Jadi ini adalah garis pantai diukur 200 mil ya, 200 mil menuju garis pantai terluar. Jadi dari pantai 200 mil. Selebihnya itu adalah lautan bebas atau laut bebas. Ini adalah zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga yaitu batas teritorial atau batas laut teritorial. Pemerintah Indonesia telah menetapkan azas negara kepulauan dengan wilayah perairan pedalaman ditarik di antara titik-titik terluar wilayah Indonesia ditambah dengan 12 mil perairan teritorial yang diukur dari pulau terluar. Berarti ini pulau terluar, ini garis pantai, ini pulau terluar diukur 12 mil. Nah, ini adalah laut teritorial. Demikian tadi bahasan kita mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia.